Kembali lagi bersama saya. Eh, kita kembali lagi ke Cisco Packet Tracer. Kali ini kita akan membahas tentang NAT dan DHCP. Jadi NAT itu kepanjangannya adalah Network Address Translation. Di mana NAT ini nanti itu berfungsi untuk memetakan IP private ke IP public. Jadi IP public itu yang ke internet, jadi public. Ya, private itu IP jaringan lokal. Jadi kalian membuat jaringan lokal sendiri. Nah, fungsinya itu nanti eh, IP public itu kan eh, dikarenakan itu terbatas, jadi biasanya dimiliki satu. Lalu sedangkan kalian yang kalian membutuhkan banyak komputer untuk terhubung di internet. Nah, makanya NAT ini nanti itu akan bekerja. Jadi dia akan menghubungkan memetakan jaringan-jaringan lokal kalian ke internet di IP public 1 tadi. Nah, untuk DHCP sendiri itu adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di DHCP ini itu ada dua, jadi DHCP server sama DHCP client. Dimana DHCP server ini dia yang memberikan alamat IP ke DHCP client. Jadi DHCP client itu yang meminta IP dan DHCP server itu yang memberikan. Nah, DHCP ini itu berfungsi untuk dia otomatis memberikan IP address tanpa kita setting. Jadi dia otomatis. Nanti kita coba. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk NAT dulu. Di sini kita membutuhkan dua router ya. Kita pakai yang kosongan seperti biasa. Dua router, satu switch, pakai yang kosong, dan dua PC dan satu server. Udah, barulah kita memberikan port pada router 0 ya. Matikan dulu, cari yang fast ethernet. Nyalakan. Ini router 1 butuh satu port karena dia hanya terhubung ke router 1. Router 1 terhubung ke switch, berarti router 1 ini dia membutuhkan dua fast ethernet. Nyalakan. Switchnya itu nanti dihubungkan ke router 1, PC 0, PC 1 dan server, jadi 4 port. Kita cari fast ethernet on, tekan dulu 4 fast ethernet, langsung nyalakan. Lalu langsung kita hubungkan yang router sama router, kan dia device yang sama. Kita pakai cross fast ethernet 0 ke fast ethernet 0. Lalu yang ini switch ke router 1 ini pakai strike karena dia device yang berbeda. Kita taruh fast ethernet 0/0. Ini ke PC 0, ini PC kedua, yang terakhir ke server. Kita konfigurasi dulu. PC 0 nya. Jadi alamat IP kita taruh alamat IP 192.168.1.2. Gateway nya
kita pakai 192.168.1.1. Nah, PC1 kita IP konfigurasinya kita langsung pakai yang DHCP, nanti kita setting. Lalu untuk server kita atur IP-nya 192.168.1.254. Gateway-nya sama 192.168.1.1. Oke, close. Nah, udah. Lalu kita konfigurasi router satunya. Kita mau konfigurasi IP-nya dulu. Build biasa kita enable dulu, lalu conf konfigurasi terminal. Kita kasih nama host router 0. Nah, lalu kita konfigurasi portnya, interface fast internet 0/0. Kita berikan IP address 172.0.0.1. Subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown, lalu exit. Kita show run biasa untuk melihat. Udah ya, ini pas Ethernet 0 udah. Lalu kita ke router 1, kita no enable conf, kita beri nama router 1, lalu kita atur interface-nya, interface fast ethernet 0/0. Tadi fast ethernet 0/0 nya ke router ya, lalu kasih IP address 172.0.0.2. Subnet masknya 255.255.255.252. No shoot. Lalu kita keluar dulu ini. Nah, kita konfigurasi yang ini, yang fast ethernet 1/0 di interface fast ethernet 1/0. Kasih IP address 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0. No shoot, exit, show run. Udah, ini kita udah konfigurasi fast ethernetnya. Kita coba ping router 0, ping 172.0.0. Ses, coba kita ping PC 0 nya, ping 192.168.1.2. Sukses. Oke, lalu kita coba router 0 nya, kita ping ini router 1.
ping 172.0.0.2. Nah, udah sukses. Nah, kita coba dari PC 0. Kita ping router 1 dulu, ping 192.168.1.1. Oke, dia terkoneksi. Nah, kita coba router 0 172, maaf, ping 172.0.0.1. Nah, dia tidak bisa. Nah, yang ini itu IP private, jadi lokal jaringan kalian. Lalu ini itu IP public, internet, untuk menghubungkan ke internet. Nah, satu IP address ini kita butuhkan untuk menghubungkan ke internet IP private-nya ini jaringan. Jadi ada 2 PC, 1 server. Jadi kita mau menghubungkan ke sini. Nah, kita pakai NAT. Jadi NAT berarti NAT itu kan penghubung dari IP public sama IP lokal. Jadi itu konfigurasinya ditaruh di router 1 karena ini penghubungnya. Nah, untuk konfigurasi NAT itu seperti biasa, kita ini udah enable, lalu conf t, lalu kita konfigurasi untuk IP publiknya dulu. Tadi kan untuk ke IP public itu kan fast ethernet 0/0. Jadi interface fast ethernet 0/0 lalu IP NAT outside. Nah, outside itu untuk IP public. Kita exit, lalu interface fast ethernet 1/0, ini IP NAT inside. Nah, outside ini itu untuk IP public, kalau inside itu untuk lokal jaringan kalian. Nah, lalu kita ini udah, lalu kita masukkan akses main list 100, lalu remark kurung kotak kontrol NAT service. Enter, lalu akses main list 100, permit IP 192.1.1.0.0.255 ini. Kurang titik. Nah, lalu kita IP NAT inside source list 100, interface fast ethernet 0/0 overload. Nah, jadi access list ini
Jadi access list itu ada dua. Jadi access list itu ada dua. Yang pertama itu standard access list, yang kedua itu extend access list, di mana standard access list itu memungkinkan untuk filtering berdasarkan IP host atau network source. Nah, untuk extended access list itu untuk memungkinkan filtering lebih spesifik, bisa melakukan filtering berdasarkan destination, protokol, dan port. Jadi kalau yang standar itu dia pakai IP, kalau yang akses itu bisa berdasarkan destination, protokol, atau port. Nah, access list sendiri itu digunakan untuk memfilter paket yang masuk atau keluar. Jadi paket yang masuk atau keluar itu di filtering. Nah, ketika ada paket yang masuk atau keluar itu tidak sesuai kriteria, maka akan di drop, jadi diberhentikan. Nah, di istilah di access list itu ada dua, inbound sama outbound. Nah, inbound access list itu paket akan difilter ketika masuk. Kalau outbound itu paket akan difilter ketika keluar. Jadi access list ini dia yang mengatur paketnya masuk atau keluar, jadi diproses di access list ini. Nah, perbedaan tadi kan ada dua, standard access list sama extended access list. Nah, itu dibedakan dari nomornya. Nah, ini kan dia pakai 100. Standard access list itu dia nomornya 1 sampai 99. Nah, 1 sampai 99 itu dia standard access list. Nah, kalau extended access list itu dia mulai 100 sampai 199. Nah, jadi ini dia memakai extended list. Di access list itu ada 3 pilihan. Yang pertama ini remark itu memberikan komentar. Jadi ini dia memberikan komentar. Nah, lalu yang kedua itu permit itu dia mengizinkan. Jadi dia mengizinkan ini 192.168, di mana ini itu adalah network ID dari lokal jaringan kalian. Nah, yang ketiga itu kebetulan di sini nggak dipakai ya, itu Denny itu menolak. Jadi kalau permit itu dia mengizinkan, kalau Denny itu dia menolak. Nah, lalu IP not inside source list ini dia itu yang memetakan. Jadi IP not inside source itu dimana IP yang inside kan port inside. Jadi port ini IP not inside, dia kan ini kebetulan kita konfigurasi yang ini. Jadi satu port kita konfigurasi fast ethernet 1, dimana itu lokal jaringan kita. Nah, itu inside source list 100. Jadi dia listnya yang 100. Ini kita kan udah nih kasih access list nih 100, kita pakai ini. Nah, dihubungkan ke interface fast ethernet 0/0, dimana fast ethernet 0/0 itu yang menghubungkan ke IP public. Nah, itu yang memungkinkan kita untuk bisa lokal jaringan kita itu bisa ke IP public. Jadi IP private kita bisa ke IP public. Ini yang menghubungkan. Nah, untuk kita coba ping. Nah, ini keluar dulu, exit.
kita ping. Nah, tadi kalau ini kan tidak ada masalah untuk router 1. Nah, kita coba ping. Kita kan ingin lokal jaringan kita terhubung ke IP public. Nah, tadi kan kita ping 172.0.0.1 ini kan nggak bisa. Kita coba dulu. Kita coba lagi setelah kita NAT tadi. Nah, dia sekarang terhubung. Jadi ya itu. Jadi dia terhubung. Bahkan servernya ya juga terhubung karena dia kan masih lokal jaringan kita. Pakai IP lokal jaringan kita. Kita coba ping 172.0.0.1. Ya terhubung. Nah, itu untuk konfigurasi NAT. Jadi kita telah berhasil lokal jaringan kita berhasil terhubung ke ke IP public. Jadi IP private kita terhubung ke IP public. Lalu PC satunya gimana? Ini kita kan tadi udah setting ke DHCP nya. Jadi kita sekarang mengatur atau kita setting IP DHCP. Nah, di sini kan dia DHCP nya kan sebagai klien, dimana dia yang meminta. Nah, kita buat DHCP servernya. Kita buat di router 1. Kita seperti biasa kita masuk ke konfigurasi terminal, conf t, enter, lalu kita ketikkan service DHCP, lalu kita ketikkan IP DHCP pool. Ini untuk pemberian nama ID DHCP ya, pool. Jadi kita memberikan nama pada DHCP poolnya. Min kita beri nama pool, net min pool. Kita ketikkan network, dimana ini network ini 198.1.0 itu adalah network ID ya, network ID lokal jaringan kita. Masukkan subnet ini 255.255.0, enter, lalu masukkan DNS nya. Kita pakai DNS win server, kita pakai DNS nya Google. Lalu keluar selesai. Lalu ini ada tambahan konfigurasi IP DHCP X. Tunggu, ini DNS nya. IP DHCP exclude min address 192.168.1.1 spasi 192.168.1.2 IP kita tambahkan 254. Nah, IP DHCP excluded address ini dia memberitahu pada DHCP server bahwa IP ini itu tidak akan diberikan kepada klien. Jadi
IP 192.168.1.1 ini dia tidak akan diberikan pada klien. Sama ini juga 1.2 ini sama 1.254. Karena kenapa? 19 ini itu udah kita set buat IP routernya, jadi tidak mungkin untuk digunakan. Nah, untuk 192.168.1.2 itu udah kita pakai untuk PC 0, jadi tidak mungkin kita gunakan. Nah, untuk IP 1.25 ini itu udah kita gunakan untuk servernya. Nah, jadi IP DHCP excluded itu hanya untuk memberitahu kepada DHCP servernya kalau ini tidak usah dipakai. Nah, misalkan ini tidak digunakan, ya juga nggak apa-apa. Nah, lalu kita exit. Seperti biasa kita show run. Nah, netpoolnya ini udah, ini konfigurasi port, lalu ini akses listnya udah. Nah, kita coba lihat PC satunya. Nah, dia udah 192.168.1.3. jadi dia otomatis akan, nah ini, jadi ini request, jadi dia meminta ke DHCP servernya. Nah, lalu DHCP server dia memberikan IP ini 192.168.1.3. Lalu gimana kalau PC 0 kita buat DHCP? Nah, dia tadi kan kita udah setting di DHCP servernya bahwa 192.1.1.2 itu udah di setting jangan diberikan. Maksudnya itu karena kita udah setting secara statik, secara manual. Kalau kita klik PC 0 ini, kita klik DHCP, dia akan otomatis diberikan IP lanjutannya yang ini, lanjutannya yang PC 1. Yang PC 1 kan 1.3. Nah, untuk PC 0 ini dia diberikan 1.4. Itu. Jadi dia otomatis. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi DHCP dan NAT-nya. Oh iya, jangan lupa ini routernya tadi. Ketika selesai konfigurasi, jangan lupa untuk write memory. Nah, fungsinya write memory ini dia akan menyimpan konfigurasi kita. Nah, itu bermasalah ketika kita tidak mengetikkan write memory. Itu bermasalah ketika kita mematikan si routernya. Jadi tombolnya ini kita matikan, itu akan konfigurasi kita dari awal itu akan hilang. Jadi konfigurasi tadi itu hilang kalau tidak di write memory. Berbeda kalau kita nggak matikan tapi langsung kita close ini, kita save lalu close, kita hidupkan lagi, itu konfigurasinya belum hilang ya, karena beda dimatikan sama langsung di close filenya ini. Jadi ketika dimatikan kalau tidak dikasih write memory itu dia akan hilang konfigurasinya. Jadi usahakan write memory ya. Kalau di kehidupan nyata nanti ketika kita tidak memberikan write memory, ketika ada pemadaman lampu misalnya, pemadaman listrik, itu konfigurasi kita itu akan hilang. Jadi repot kan kalau kita konfigurasi dari awal lagi gitu. Jadi usahakan selalu ketikkan write memory.
Nah, untuk DHCP sama netnya kita sudahi saja. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan, kesalahan itu tolong kasih komentar, nanti kita diskusi bareng. Nah, karena di sini kita belajar bareng ya, kita belajar bareng. Ketika kalau ada yang belum mengerti, boleh berkomentar untuk bertanya. Mungkin sudah untuk video kali ini kita akhiri. Sampai bertemu di video yang akan datang, di video selanjutnya.